Sebelum Perang Korea, Cina menyelesaikan perang saudaranya yang dimenangkan oleh komunis. Wu Qianli, seorang anggota Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, dipanggil kembali untuk bertugas pada 15 September 1950, di mana Amerika mendeklarasikan perang pada Korea Utara dan hal ini membuat Cina merasa terancam dan menyerang Amerika dengan salah satunya dipimpin oleh Qianli. Pada suatu misi, Qianli dan pasukannya bertemu dengan pasukan Amerika dan mereka berhasil menghancurkan menara komunikasi Amerika. Di front timur, Divisi Marinir sudah mulai mendirikan pangkalan udara di selatan Danau Changjin. Keputusan ini memicu ketegangan dengan Komandan Korps 10 yang merasa gerakan marinir terhenti akibat pembangunan pangkalan tersebut. Di sisi lain pemikiran Komandan Marinir berbeda. Baginya, kondisi cuaca yang ekstrim di daerah tersebut memang berbahaya. Dan mendirikan pangkalan udara di sana dianggap sebagai sebuah langkah yang logis. Dalam pandangannya, perang ini tak akan selesai sesegera yang diperkirakan oleh Jenderal MacArthur. Dengan demikian, pangkalan udara ini dicang sebagai pilihan evakuasi jika diperlukan. Meski demikian, Komandan Korps 10 tak dapat menerima alasan tersebut. Ia dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya dan berencana membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Kompi 7 yang telah menyelesaikan tugas mereka, kembali bergerak dan tiba di markas besar pasukan Cina. Setelah menyerahkan peralatan radio yang mereka bawa, mereka mendapatkan tempat untuk istirahat sejenak dan makan. Selanjutnya, beberapa petugas, termasuk Mao Anying, membagikan pakaian seragam baru kepada prajurit. Saat itu, Mao Anying melihat pensil Wanli yang tampak sudah usang, sehingga dia meminjamkan pulpen miliknya. Selain itu, Mao Anying juga membawa pesan khusus untuk Kompi 7, bahwa mereka harus segera bergerak ke Danau Changjin. Walaupun mereka hanya diberi waktu istirahat yang singkat, semangat pasukan Kompi 7 tidak surut. Mereka bersiap untuk tugas berikutnya. 连长，你好。我是司令。应该，但是你们又得出发了。辛苦了。上级要求7连，东西部将同时发起总攻。接到上级的电报。什么时候出发？ Situasi di Danau Changjin sendiri sangat menantang. Suhu udara yang mencapai minus 30 derajat Celcius di siang hari membuat kehidupan di sana nyaris tidak tertahankan. Makanan yang seharusnya menjadi sumber energi seperti kentang rebus, bahkan membeku karena suhu tersebut. 想办法烧一些出来。 Dalam kondisi tersebut, pasukan Amerika sedang merayakan hari Thanksgiving. Mereka merasa optimis dengan kemajuan yang mereka capai.
Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Berita tentang sinyal radio dari markas Cina membuat Komandan Marinir mengambil tindakan cepat. Pada tanggal 25 November 1850, markas tersebut menjadi target serangan udara dan mengakibatkan banyak korban, termasuk Mao Anying. Tragisnya, banyak yang tidak tahu bahwa Mao Anying adalah putra dari pemimpin Cina, yaitu Mao Zedong. Karena Mao Anying selalu bersembunyi di bawah identitas palsu saat bertugas di medan perang. Kematian Mao Anying memicu kemarahan besar dari Panglima Peng, yang memerintahkan serangan besar-besaran terhadap posisi Amerika di Danau Changjin pada tanggal 27 November. 同时要阻止敌立即摧毁下舰鱼里的机场。20细军吃掉2大坨敌人之后，向北增援。点30分，发动总攻。命令20细军。 Di Danau Changjin, pasukan Amerika yang terdiri dari Divisi Infanteri ke-7 dan Resimen Infanteri ke-31, yaitu dikenal dengan nama Beruang Kutub, tidak menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh pasukan Cina. 司令员，史密斯部队还未到达。 Semua berubah ketika tanggal 27 November tiba dan pasukan marinir belum juga muncul di Danau Changjin. 不等了，5分钟后发起总攻。 Tanpa menunggu lebih lama, Komandan Korps memutuskan untuk meluncurkan serangan terhadap pasukan Beruang Kutub.
Pasukan Cina berhasil memegang kendali dalam pertempuran, mengakibatkan markas besar beruang kutub harus mundur. Akhirnya, kemenangan berpihak pada pasukan Cina. Selepas pertempuran, Wu Qianli memperkenalkan adiknya kepada pemimpin batalion. Pemimpin tersebut memberikan pelajaran penting kepada para tentaranya. Menurutnya, seorang tentara tidak hanya berjuang untuk mendapatkan predikat pahlawan, melainkan demi kehormatan dan integritas. Sudah. 小兔崽子！ Tak lama kemudian, kemenangan ini segera dirusak oleh kemunculan sebuah pesawat Amerika. Meskipun berhasil ditembak jatuh, pesawat tersebut telah menjatuhkan bom penanda. Menyusul setelahnya, skuadron pengebom Amerika segera menghujani area tersebut dengan bom. Ready to drop. Over. Di tengah situasi genting ini, seorang tentara sangat berani mengambil risiko dengan membawa bom penanda tersebut menjauh dari rekan-rekannya.
Serangan hebat dari udara dan darat, semangat pasukan Cina tidak padam. Perlawanan ini memaksa divisi marinir untuk mundur ke pelabuhan Hungnam, berharap dapat kembali ke selatan. Dalam perjalanan mereka, pasukan divisi marinir Amerika menemukan pasukan Cina yang gugur akibat cuaca dingin saat menjaga jalur pelarian. Sebagai tanda hormat, Jenderal Smith memberikan penghormatan bagi para tentara yang gugur. Tanggal 24 Desember 1950 adalah menjadi momen yang bersejarah pada saat itu. Lebih dari 100.000 pasukan Amerika berhasil dievakuasi dari pelabuhan Hungnam. Namun, tak lama setelah evakuasi, pelabuhan ini dengan cepat dikuasai oleh Divisi ke-9 Tentara Relawan Rakyat Cina. Kekalahan besar ini di Danau Changjin menjadi salah satu masa kelam dalam sejarah Divisi Marinir Amerika. Dalam gema pertempuran dan pengorbanan, kisah Danau Changjin mengajarkan kita tentang keberanian, kehormatan, dan harga dari setiap keputusan di medan perang. Demikian sekelumit kisah kepahlawanan yang telah kami ceritakan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalam.